Menurut penelitian, berbagai informasi dapat dari enzim papain ini mampu memecah protein menjadi. Nah, ini sahabat tani, saya punya keong mas 1 ember. Ini tadi saya ngambilin di parit bedengan saya. Nah, ini rencana akan kita bikin asam amino. Ini besar-besar sekali keongnya sahabat tani. Mantap lah. Nah, ini akan saya keluarkan dagingnya sahabat tani. Kucing, ayam, apa namanya? Ayam, kucing, buat tikus. Tikus, entrok. Jeruannya susah diambil. Ini apa namanya, ditutup pres ngono kae. Jangan, nggak boleh kasar sama binatang. Allahu Akbar. Harus soft spoken. Harus lembut. Sahabat tani, keong mas ini biasanya kalau di sawah itu jadi hama sahabat tani, suka makan tanaman yang baru pindah tanam. Tetapi kali ini akan saya manfaatkan untuk menjadi asam amino untuk memupuk tanaman supaya subur. Menurut penelitian, keong mas ini juga punya protein yang tinggi sahabat tani, cocok dibuat asam amino. Nah, ini nanti akan saya campur dengan ikan betok supaya ada variasi proteinnya. Nah, untuk pengambilan daging keong ini sahabat tani harus punya trik dan alat yang pas. Kalau enggak susah. Kalau ini kan posisi keong masih segar, jadi jeruannya itu nggak bisa diambil karena lengket. Sahabat tani, di hadapan saya sudah ada bahan-bahan, yaitu buah pepaya, ada ikan petok campur, ini ada gabus, ada ikan sepat, dan di bawah ini yang ikan daging keong mas. Masing-masing bahan sudah 4 kilo. Kali ini saya akan membuat asam amino sahabat tani, dimana asam amino ini digadang-gadang mampu memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman-tanaman kita. Tetapi ada juga yang bilang bisa menggantikan pupuk NPK, dimana asam amino ini mampu memberikan merangsang pertumbuhan suatu tanaman menjadi optimal dengan nutrisi yang berbentuk cair yang dilarutkan dalam air sehingga mampu diserap oleh tanaman dengan mudah. Banyak sekali orang membuat asam amino dengan berbagai cara sahabat tani, dengan berbagai resep. Dari berbagai channel pun membuat asam amino itu berbeda-beda. Tetapi kali ini saya akan membuat yang simpel saja, yang ada di sekitar kita, dan bahan-bahannya pun gratis sahabat tani. Untuk buah pepaya saya sendiri punya tanamannya, punya pohonnya. Dan ikan betok itu kita ngambil di sawah sahabat tani. Ketika bulan Januari kemarin ini saya ngambil di lahan-lahan sawah yang kekeringan. Itu banyak sekali ikan-ikan betok atau ikan kecil-kecil yang kekeringan, sehingga bisa kita ambil dengan mudah. Dan keong mas pun gampang sekali kita ambil, karena di bedengan saya itu
parit-paritnya penuh dengan keong mas. Di pinggiran-pinggiran sawah pun, pinggir pematang sawah, di bawah-bawah pematang sawah itu banyak sekali keong mas. Jadi modal gratis semua sahabat tani. Kita yang pertama ngambil dari alam, kita ngambil dari pohon kita sendiri, tanaman kita sendiri. Untuk keong mas dan ikan sama-sama kita ketahui itu mengandung protein yang tinggi sahabat tani. Dulu saya pernah membuat pakai nanas, dan kali ini saya akan menggunakan pepaya muda yang punya enzim papai. Semoga ini akan jadi asam amino yang pas sahabat tani dan bisa bermanfaat buat tanaman kita. Nah, yang kita butuhkan dari pepaya tersebut adalah enzim papainya sahabat tani. Menurut penelitian, berbagai informasi dapat dari enzim papain ini mampu memecah protein menjadi peptida dan asam amino, dimana asam amino ini dibutuhkan tanaman untuk nutrisi pertumbuhan dan pembuahan. Baik, tanpa lama-lama akan kita proses dulu. Nah, kedua bahan ini akan saya blender sahabat tani. Pepaya juga saya blender, ikan dan keong masnya pun akan saya blender, karena saya pernah mencoba kalau keong mas tidak di blender atau ikan tengah di blender itu lama hancurnya sahabat tani, sampai setengah tahun pun masih, sampai 6 bulan pun tuh masih ada yang besar-besar ininya, apa namanya, dagingnya belum hancur ataupun belum larut. Oleh karena itu kali ini akan saya blender semua sahabat tani untuk mempermudah hancurnya daging dan buah. Baik, akan saya blender dulu sahabat tani. Untuk mempermudah pemblenderan saya campurkan sedikit air sahabat tani. Ini air pump. Selanjutnya kita tuang dalam galon. Nah, untuk ikannya dapat segini sahabat tani. Campurkan sedikit air buat membantu pemblenderan, mempermudah pemblenderannya. Nah, kita campurkan ke blenderan ikan tadi. Nah sahabat tani, ikan dan keong mas setelah di blender dapat sekian sahabat tani, lumayan banyak. Nah, sekarang akan kita blender yang buah pepaya mentahnya. Kita akan potong-potong dulu. Getahnya masih banyak sahabat tani, baru petik soalnya. Kita campurkan di galon langsung, nanti kita aduk bareng-bareng. Nah sahabat tani, dari 4 kilo protein dan 4 kilo buah kita dapatkan 1 galon. Ini saya perkirakan ya, kalau segini kan 15 liter, berarti sekitar 14 liter sahabat tani. Nah, kita akan aduk dulu, kita aduk kira-kira sampai merata sahabat tani. Baik, dirasa sudah merata, akan kita tutup sahabat tani. Dari 4 kilo daging, 4 kilo buah,
dapatnya 1 galon. Ini harus ada ruang segini sahabat ini, kira-kira segini. Berarti ini airnya sekitar 14 literan. Nah ini kalau ditutup rapat segini sahabat ini. Ini kalau ditutup rapat, ini akan naik terus sahabat ini. Nanti akan full sampai sini, bisa redak. Nah dari kesini makanya kita harus ganti penutupannya seperti ini. Kita harus pakai selang pembuang gas. Biasa yang kita sering pakai buat fermentasi. Nah nanti penyimpanannya seperti ini sahabat ini. Ini di dalamnya ada air. Nah, air ini kita masukkan ke sini. Harus ke dalam air sahabat ini. Ujung ini apa namanya? Ujung selangnya. Nah, ini. Ini sahabat ini selangnya udah lentur. Nah jadi nanti penyimpanan seperti ini sahabat ini. Jadi nanti kalau ini gasnya naik set masuk ke sini, keluar di air, tapi dari udara luar nggak bisa masuk ke dalam untuk mencegah ledak. Ini meledak sahabat ini. Saya sudah pernah kita dikasih selang kayak gini, lupa buka tutup yang ini, meledak akhirnya. Baik, ini panen nanti kira-kira 4 bulanan sahabat tani. Langkah terakhir yang harus kita pastikan adalah label sahabat tani. Label ini akan menerangkan pada kita usia fermentasi kita ini. Jadi nanti kita masa pemanennya bisa tepat waktu. Tanggal 25 Februari 2005. Berarti kita nanti panen sekitar bulan Juni atau Juli sahabat tani. Nah jadi penyimpanan seperti ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sahabat tani, terpaksa saya jadikan 2 galon karena ini tadi udah meluap meskipun sudah dikasih selang seperti ini. Nah, ini yang sisa di botol ini kan saya buang aja. Untung tadi ketahuan sahabat tani, kalau enggak bisa banjir. Nah, seperti ini sahabat tani. Aduh, terpaksa kita jadikan 2 galon supaya ini tidak meledak. Oke. Ini buat dokumentasi tahun besok.